Hai, berjumpa lagi dalam kelas kimia pada program Smart School bersama dengan Ibu Rusni Lawarni. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Tidak terasa kita kembali berjumpa ya dalam kelas kimia. Tentunya kita akan belajar kimia dengan asik dan menyenangkan. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa. Semoga aktivitas kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahi kebahagiaan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku semua, hari ini kita masih akan membahas terkait dengan kimia unsur. Pada pekan ini kita akan membahas tentang golongan gas mulia. Ayo, adakah kalian yang sudah tahu apa saja unsur-unsur yang terdapat pada golongan gas mulia? Dan gas mulia ini termasuk golongan berapa pada tabel periodik unsur? Nah, sebelum kita banyak berbicara dan mendiskusikan tentang gas mulia, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi kelimpahan unsur gas mulia, yang kedua mendeskripsikan sifat fisis dan sifat kimia gas mulia, lalu yang ketiga adalah memahami manfaat unsur gas mulia. Jadi pada pembahasan tentang kimia unsur kita akan banyak menjelaskan tentang apa saja manfaat dari gas mulia yang sangat terkait dengan bagaimana sifat fisis dan sifat kimianya. Oke, nah sebagai pengantar, ayo kalian bisa lihat ya, biasanya ini di mana nih pemandangan ini? Masih ingat kan yang pernah viral di tahun lalu, yaitu Kapadokia. Nah, di Kapadokia akan lazim kita lihat pemandangan ada banyak balon udara, ada gas balon udara. Nah, kira-kira balon udara ini terbang dengan memanfaatkan apa? Apakah ada kaitannya dengan unsur gas mulia yang kita pelajari? Nah, kita akan temukan jawabannya selama kita mempelajari dan membahas tentang gas mulia. Nah, kalian juga bisa melihat. Ini biasa ya, kita lihat ada adik-adik atau anak-anakku sekalian yang ingin melakukan sebuah pesta atau acara. Biasa kita meniup balon. Tapi apa sih perbedaan antara balon yang ditiup dengan balon gas yang biasa kita lihat juga dibeli? Biasa ada karakter balon gas yang kartun ya, atau pada saat kegiatan pembukaan porseni misalkan ada pelepasan balon sebagai tanda dibukanya kegiatan itu. Apa sih yang membedakan antara balon yang kita tiup dengan balon gas? Nah, kalau kita lihat di dalam balon yang kita tiup, otomatis ketika kita bernafas, maka udara yang keluar itu mengandung apa? CO2. Sedangkan pada balon gas itu diisi biasanya dengan gas helium. Apa sih yang membedakan sehingga balon gas yang diisi dengan helium, gas helium itu bisa dengan mudah terbang? Dia bersifat lebih ringan dibandingkan dengan gas yang balon yang kita tiup yang berisi gas CO2. Kalau kita lihat gas CO2 itu kan terdiri dari 2 unsur, ada karbon dan ada oksigen. Sedangkan pada gas helium hanya mengandung helium saja. Ini yang membedakan, tentunya akan terkait juga dengan berat dari unsur yang terdapat pada gas tersebut. Nah, ini yang membedakan kenapa balon udara itu bisa lebih mudah untuk terbang yang diisi dengan helium dibanding dengan balon yang kita tiup yang berisi gas CO2. Nah, kita lanjut. Anak-anakku bisa memperhatikan pada tabel periodik untuk golongan 8A yang berada pada sisi paling kanan. Jadi golongan 8A ini adalah unsur yang berada pada deretan paling akhir di sebelah kanan. Di situ ada He, ada Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, golongan 8A inilah yang disebut dengan golongan gas mulia.
diberi nama golongan gas mulia. Jadi apa nak? Itu adalah unsur-unsur pada golongan 8A. Oke. Lalu kita lihat kembali unsur-unsurnya. Tadi ada He, ada Ne, ada Ar, ada Kr, lalu ada Xe dan Rn. Jadi ada 6 unsur pada golongan 8A yang masuk unsur-unsur gas mulia. He untuk helium, Ne untuk neon, Ar untuk argon, Kr untuk kripton, Xe untuk xenon, dan Rn untuk radon. Nah, bagaimana untuk memudahkan kalian untuk mengingatnya? Kita bisa menggunakan singkatan heboh negara Arab karena serangan ranjau. Jadi kalian boleh menggunakan kalimat yang mudah untuk kalian ingat. Ini ibu gunakan sebagai salah satu tips untuk kalian mengingat unsur-unsur yang terdapat pada golongan 8A. Apa itu? Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Sekarang kan lagi viral tuh serangan rudal. Boleh juga kalian ganti dengan serangan rudal. Jadi He untuk heboh, Ne itu kita menggunakan negara, Ar Arab, Kr karena, Xe serangan, kemudian Rn untuk ranjau. Boleh juga tuh nanti diganti dengan rudal. Jadi heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah, ini untuk memudahkan anak-anakku mengingat. Jadi helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Diingat ya, ini supaya kalian tahu unsur-unsur apa saja terdapat pada gas mulia. Nah, tapi kenapa ya disebut sebagai gas mulia? Ada yang tahu? Mengapa golongan 8A sampai disebut gas mulia? Pasti tidak sembarangan tuh yang disebut mulia. Biasanya kan Allah yang maha mulia, Tuhan yang mulia. Ada yang spesial nih pada golongan 8A sehingga diberi julukan golongan gas mulia. Kita lihat jawabannya adalah He, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Ternyata semua unsur-unsur ini berwujud gas. Jadi dalam suhu ruang dia berwujud gas. Maka disebutlah golongan gas. Nah, terus kenapa dia diberi nama mulia lagi? Nah, ini satu jawaban pertama. Mengapa diberi nama golongan gas mulia? Yang pertama, dia gas karena semua unsur-unsur ini berada dalam keadaan gas atau berwujud gas pada suhu ruang. Nah, kemudian kita lihat dari konfigurasi elektronnya. Untuk helium itu konfigurasi elektronnya 1s2. Sedangkan untuk neon itu konfigurasinya adalah subkulit terakhirnya 2s2, 2p6. Lalu bagaimana dengan argon? Argon juga pada subkulit terakhirnya yaitu 3s2, 3p6. Dan untuk kripton bagaimana? Juga subkulit terakhirnya adalah 4s2, 4p6. Nah, bagaimana dengan xenon? Apakah juga sama? Dan konfigurasi elektronnya juga di subkulit terluarnya itu adalah 5s2 dan 5p6. Di sini kalian bisa melihat di helium hanya helium yang memiliki elektron valensi 2. Nah, kemudian itu pada subkulit S. Ini menandakan bahwa subkulitnya sudah terisi penuh. Elektronnya sudah berpasangan. Begitu pula pada subkulit terakhir untuk neon, argon, kripton, dan xenon itu berada pada subkulit S dan P dan elektron valensinya adalah 6. Masih ingatkah kalian tentang sifat kestabilan unsur, bahwa unsur itu akan menjadi stabil ketika memenuhi aturan apa? Ayo ya, adalah aturan duplet dan aturan oktet. Duplet ketika elektron valensinya 2, yaitu pada subkulit terakhirnya 2, khusus pada subkulit S, sedangkan ada oktet berarti terisi 8, yaitu semua elektronnya sudah terisi penuh. Anak-anakku bisa melihat bahwa pada konfigurasi elektron gas mulia
semua elektron valensinya itu memenuhi aturan duplet dan aturan oktet. Berarti sudah mencapai kestabilan. Nah, inilah yang menjadikan dasar bagi gas mulia disebut sebagai unsur yang sudah stabil. Diberilah nama golongan 8A ini sebagai julukan gas mulia karena semua elektron valensinya itu sudah mencapai kestabilan. Konfigurasi elektronnya sudah stabil, makanya dia disebut sebagai gas mulia. Oke, nah dengan kestabilan itu maka gas mulia ini tidak dijumpai di alam dalam bentuk senyawa. Jadi mulai helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon itu tidak dalam bentuk senyawa, tapi dia dalam bentuk monoatomik. Jadi dalam keadaan berdiri sendiri, tidak dalam bentuk senyawa atau berikatan dengan unsur yang lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan tadi gas mulia itu dalam keadaan yang stabil. Selain itu, keistimewaan gas mulia karena konfigurasi elektronnya yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia bisa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Biasa kan kita lihat dalam kurung Ne, dalam kurung He, atau dalam kurung Kr. Ibu ambil satu contoh, misalkan untuk neon dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p6. Neon ini memiliki nomor atom 10. Nah, kemudian kita lihat argon yang memiliki nomor atom 18 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nah, maka konfigurasi elektron argon itu dapat disingkat menjadi. Jadi kita lihat dia disingkat menjadi, nah ini, dari 1s2, 1s2, 2s2, 2p6 ini kan sama dengan konfigurasi pada neon 1s2, 2s2, 2p6. Sehingga digunakanlah singkatan Ne. Ini 3s2 dan 3p6. Nah, contoh lagi, misalkan pada natrium yang memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Maka dapat disingkat ini Ne. Ngapa Ne? Karena kan Ne tadi nomor atomnya 10. Jadi ada selisih 1 dengan Na. Maka menjadi konfigurasi elektronnya Ne 3s1. Oke, seperti itu ya. Jadi karena kestabilannya tadi itu, maka konfigurasi elektron gas mulia ini bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam menyingkat konfigurasi elektron bagi unsur-unsur yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana keberadaan gas mulia? Tadi kita tahu di alam gas mulia ini banyak bentuknya dalam bentuk gas. Jadi ditemukan dalam bentuk gas. Kemudian bagaimana keberadaannya? Nah, helium itu terdapat sebanyak 0,005%. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Begitu juga dengan neon 0,015%. Sedangkan argon 0,94%. Untuk kripton 0,001%, sedangkan xenon itu 0,009% dan radon itu sangat sedikit sekali jumlahnya. Mengapa? Karena radon ini termasuk unsur radioaktif, jadi mudah untuk meluru sehingga keberadaannya biasanya sangat sulit untuk ditemukan. Nah, jadi sumber utama untuk gas mulia yang berada di atmosfer kecuali helium itu banyak juga terdapat pada sumur gas alam tertentu di barat Amerika Serikat. Jadi ada ya tempat khusus keberadaan gas mulia ini ternyata. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat bagaimana sifatnya. Kita mulai dari sifat periodik. Tadi posisinya bahwa gas mulia atau golongan 8 ini pada bagian paling kanan. Nah,
dalam sifat periodik, energi ionisasi yang tertinggi itu sangat sulit untuk melepaskan elektron. Dimana kita tahu dari kiri ke kanan itu energi ionisasinya itu akan semakin meningkat. Nah, sehingga sangat sulit untuk melepas elektron. Kembali lagi ke tadi, kita tahu bahwa gas mulia itu konfigurasi elektronnya sudah sangat stabil. Semua unsurnya, semua atomnya itu elektron-elektronnya sudah berpasangan. Jadi elektron yang berpasangan ini tentunya sudah mencapai kestabilan sehingga tidak cenderung lagi untuk berikatan dengan atom yang lain. Makanya sulit untuk melepaskan elektronnya. Nah, kita lanjutkan. Lalu elektron yang valensi ini tadi sudah penuh sehingga unsur gas mulia sangat sukar untuk menerima elektron. Ini terlihat dari harga afinitas elektron yang rendah. Jadi tadi elektron valensinya yang energi ionisasinya yang tinggi sehingga sukar untuk melepas, dan afinitasnya yang rendah sehingga sukar juga untuk menerima. Jadi dia sudah sukar untuk melepaskan, juga sukar untuk menerima elektron. Kita bisa lihat data harga afinitas elektron mulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon. Nah, kalian bisa melihat nilainya. Dari helium itu minus 48 kJ per mol. Lalu di neon minus 120 kJ per mol. Ini sangat rendah ya nilai afinitas elektronnya. Lalu pada argon dan kripton itu minus 96 kJ per mol. Dan pada xenon minus 77 kJ per mol. Nah, ini semua disebabkan bahwa elektron valensi tadi yang sudah terisi penuh atau konfigurasi elektronnya yang sudah stabil. Nah, kalian bisa menyimak lagi kembali bahwa energi ionisasi yang tinggi serta afinitas elektron yang rendah menyebabkan gas mulia akan sangat sulit bersenyawa atau bereaksi dengan unsur yang lain. Jadi terbukti ya bahwa gas mulia tadi ini Ibu sebutkan di awal bahwa dia ditemukan dalam bentuk monoatomik, berdiri sendiri. Ini karena apa? Karena memang dia sangat sulit untuk bersenyawa. Jadi dia tidak reaktif, tidak seperti dengan golongan 1A yang sangat reaktif. Jadi berkebalikan ya sifatnya. Nah, lalu bagaimana dengan sifat fisiknya? Kita lihat bagaimana sifat fisik dari gas mulia. Jadi golongan gas mulia ini merupakan non-logam yang memiliki titik didih dan titik leleh itu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, itulah ya kan, makanya dia dalam suhu ruang ditemukan dalam bentuk gas karena titik didih dan titik lelehnya saja itu di bawah 0 derajat Celcius. Kita bisa lihat datanya. Mulai dari helium itu minus 269 derajat Celcius. Untuk neon minus 246 derajat Celcius. Nah, untuk argon berapa? Minus 186 derajat Celcius. Untuk kripton minus 152 derajat Celcius. Dan untuk xenon minus 107 derajat Celcius. Dan radon minus 62 derajat Celcius. Ini baru data titik didihnya. Berarti titik didihnya itu sangat rendah. Bagaimana dengan titik lelehnya? Nah, untuk titik lelehnya kita lihat datanya. Anak-anakku bisa melihat data dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Itu dari minus 272 pada helium, sedangkan pada neon min 248, argon minus 189, kripton itu minus 156, xenon itu minus 111, dan radon minus 71. Anandaku bisa melihat kan fenomenanya bahwa titik didih dan titik leleh itu meningkat sesuai dengan bertambahnya nomor atom. Sengaja Ibu buat lingkarannya semakin membesar supaya kalian bisa membedakan, oh dari helium ke radon itu kan ukuran jari-jarinya pasti akan bertambah besar seiring dengan bertambahnya nomor atom. Ternyata
dengan bertambahnya nomor atom juga ini menyebabkan titik didih dan titik lelehnya juga ikut meningkat karena ukuran atomnya juga yang berubah akibat penambahan nomor atom. Oke, kita lanjut ya. Ini terkait dengan sifat fisis. Lalu bagaimana dengan warna? Nah, warnanya itu transparan. Jadi warna unsur-unsur gas mulia ini transparan, kemudian tidak berbau. Sehingga sangat sulit untuk mendeteksi adanya gas mulia. Nah, lalu bagaimana? Ternyata gas mulia juga ini bisa menghasilkan warna walaupun pada dasarnya dia tadi tidak berwarna. Tetapi ketika gas mulia dialiri arus listrik yang tegangan tinggi, maka akan mengalami proses perpendaran atau menghasilkan spektrum emisi yang memiliki warna yang spesifik. Jadi bisa menghasilkan warna tetapi dengan perlakuan tambahan yaitu dialiri dengan arus listrik tegangan tinggi. Kita lihat helium itu pendaran warnanya berwarna orange, kemudian neon itu orange kemerahan, lalu argon warna ungu cantik ya, kemudian krypton berwarna abu-abu, dan xenon itu memberikan pendaran warna yang berwarna biru. Tentunya nanti sifat fisis ini akan terkait juga pada pemanfaatan dari gas mulia. Nah, kita lihat bagaimana sifat kimianya. Tadi sudah sifat periodiknya, sudah sifat fisisnya. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat kimia dari gas mulia? Yang pertama, umumnya kondisi yang diperlukan untuk membuat gas mulia ini bisa bersenyawa sesuai dengan prediksi Pauling bahwa atom gas mulia yang mudah mengion memiliki energi ionisasi kecil. Jadi yang memiliki energi ionisasi kecil itu yang memiliki nomor atom tinggi ini masih memungkinkan untuk membentuk ion. Nah, ketika membentuk ion kan tentunya bisa berikatan atau bersenyawa dengan ion yang lainnya. Lalu atom yang sangat elektronegatif inilah yang bisa membuatnya berikatan dengan gas mulia. Jadi contohnya fluor dan oksigen ini bisa berikatan dengan gas mulia. Nah, ini berdasarkan Neil Barclay, dia berhasil mensintesis senyawa dari gas mulia untuk pertama kali itu pada tahun 1962. Senyawa yang terbentuk adalah XePtF6. Jadi xenon ini bisa bersenyawa dengan Pt dan F6. Itu tadi disebabkan karena energi ionisasinya yang rendah tadi. Nah, lalu pembentukan senyawa xenon dan F2 dilakukan dengan cara memanaskan pada suhu 400 derajat Celcius dalam wadah nikel yang tertutup. Jadi, ketika ingin membuat xenon dan fluor ini berikatan, maka dibutuhkan pemanasan yang sangat tinggi. Nah, ini kan untuk membuat xenon ini bisa membentuk ion. Jadi dibutuhkan suhu yang tinggi tadi. Jadi ada pendesakan. Jadi senyawa yang bisa terbentuk itu bisa XeF2, bisa XeF4, XeF6 berbentuk padatan kristal yang stabil jika tidak bersentuhan dengan air. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ada untuk krypton, xenon, dan radon ini masih memungkinkan untuk membentuk senyawa, sedangkan untuk helium, neon, dan argon ini sangat sulit untuk membentuk senyawa. Nah, ini tadi karena dia bersifat untuk xenon dan radon ini dia bersifat tidak stabil. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas terkait dengan kelimpahannya, sifat fisisnya, sifat periodiknya, dan sifat kimianya. Lalu bagaimana dengan manfaat? Nah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa pemanfaatan dari unsur-unsur itu baik dari golongan 1A, alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia ini pasti terkait dengan sifat-sifatnya. Baik itu sifat kimianya maupun sifat fisika. Nah, kita lihat dulu manfaatnya. Pertama dari helium. He atau helium. Nah, kita lihat helium ini memiliki sifat yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, dan juga merupakan gas monoatomik. Nah, kira-kira helium banyak dimanfaatkan untuk apa?
Nah, yang pertama tadi yang di Kapadokia sebagai gas pengisi balon udara, juga karena dia tidak beracun dan ringan, campuran ketika dicampurkan dengan oksigen juga dimanfaatkan pada pengisi tabung gas pada penyelam, dimanfaatkan pada tabung gas pada penyelam. Nah, ini manfaat dari helium. Lalu kita lihat lagi untuk neon. Neon dengan sifatnya yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, juga tidak beracun, dia inert, lalu termasuk gas monoatomik yang tidak mudah terbakar. Maka neon ini dimanfaatkan untuk apa? Ayo, ada yang tahu manfaat dari neon? Coba kita lihat. Nah, neon itu banyak dimanfaatkan sebagai gas pengisi lampu. Masih ingat kan lampu neon ya? Jadi lampu neon itu ya seperti pada gambar kalian bisa lihat itu banyak menggunakan pengisi gas dari neon. Lalu juga sebagai tabung TV yang dulu tuh, sekarang kan kita sudah banyak pakai LCD ya, LED. Nah, kalau TV tabung yang zaman dulu itu masih diisi dengan gas neon. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk argon. Nah, bagaimana dengan sifat argon? Nah, argon juga itu tidak berwarna dan tidak berasa, tidak berbau dan inert, juga termasuk gas monoatomik yang tidak mudah terbakar. Tadi titik didihnya minus 186 derajat Celcius. Banyak digunakan untuk apa sih nih argon? Apa saja pemanfaatannya? Nah, argon ini pengisi gas dalam lampu pijar. Jadi kalau tadi neon itu lampu neon, kalau ini lampu pijar beda ya pendaran warnanya. Nah, kalau lampu pijar itu biasanya warna yang dihasilkan itu berwarna kekuningan. Kemudian juga argon ini banyak digunakan sebagai injeksi gas argon. Nah, dalam bentuk aerosol, argon juga banyak untuk pengawetan bahan dalam kaleng. Biasanya untuk pengawetan pernis dan cat. Nah, keren ya manfaatnya ya. Tadi helium sudah, neon sudah, argon sudah. Coba kita lihat lagi untuk kripton. Nah, bagaimana dengan kripton? Kita lihat. Kripton dengan nomor atomnya 36, itu dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, lalu juga tidak beracun, monoatomik dan tidak mudah terbakar, dengan titik didihnya itu minus 152 derajat Celcius. Nah, kripton ini banyak dimanfaatkan untuk apa ya? Coba kita lihat. Apa saja pemanfaatan untuk kripton? Nah, kripton itu banyak dimanfaatkan pada lampu landasan pesawat di bandara. Ada yang pernah naik pesawat kemudian mau landing di malam hari atau take off di malam hari, biasanya kalau kita melihat ke bawah, wah banyak sekali lampu-lampu yang berwarna terang ya di landasan pacu yang membantu para pilot ketika akan mendarat. Nah, ini salah satu pemanfaatannya. Juga dimanfaatkan pada lampu proyeksi fotografi. Ada yang hobi fotografi atau ada yang sudah syuting pernah melihat lampu yang terang itu. Nah, seperti pada gambar, ini pemanfaatan tadi dari kripton dengan warna yang terang tadi. Jadi dimanfaatkan pada lampu landasan pesawat, juga sebagai lampu proyeksi pada dunia film atau fotografi. Nah, kita lihat lagi bagaimana dengan xenon. Apa saja untuk xenon? Nah, sifatnya tadi apa? Hampir sama semua ya sifatnya. Tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, gas monoatomik yang tidak terbakar, lalu titik didihnya minus 108,7 derajat Celcius. Nah, dimanfaatkan untuk apa? Jadi campuran xenon dan kripton itu sebagai gas pengisi lampu kilat atau flashlight pada kamera dan telepon genggam. Pada blitz kamera HP-nya ya, nyalakan blitznya dong. Nah, itu ternyata pemanfaatan pada campuran xenon. Nah, dan kripton. Kemudian apalagi? Juga xenon digunakan sebagai bahan anestesi atau obat bius operasi melalui proses inhalasi. Jadi pembiusan dengan cara inhalasi itu yang langsung seperti pada gambar pada hidung itu menggunakan pemanfaatan dari xenon. Jadi selain dari dunia apa tadi? Balon, kemudian penyelam, apalagi elektronik, ternyata gas mulia ini juga dimanfaatkan dalam dunia
kesehatan. Kaya sekali ya ternyata pemanfaatan dari unsur-unsur gas mulia. Nah, terakhir radon. Apa nih sifat dari radon dan dimanfaatkan untuk apa? Jadi radon itu dapat mengalami reaksi inti atau bersifat radioaktif. Jadi radon ini bersifat radioaktif di mana waktu paruhnya itu hanya 3,8 jam. Jadi sangat singkat ya. Nah, dari sifatnya yang radioaktif dia mudah untuk meluruh. Kalau begitu apakah masih tetap bisa dimanfaatkan? Ternyata masih bisa. Jadi radiasi radon itu dapat digunakan untuk terapi kanker. Jadi juga dimanfaatkan dalam dunia kesehatan sebagai terapi untuk pasien yang menderita kanker. Semoga kita tidak perlu ya mengalami proses ini. Oke, jadi keren sekali ya anak-anakku ya. Tidak terasa kita sudah banyak membahas tentang kimia unsur, yaitu untuk golongan 8A, yaitu gas mulia. Mulai tadi dari kelimpahannya, mengapa disebut sebagai gas mulia, karena sifatnya yang stabil. Kestabilannya itu sehingga menyebabkan tidak reaktif, maka dia ditemukan dalam bentuk monoatomik. Kemudian apa-apa saja manfaatnya terkait dengan sifat kimia dan sifat fisikanya. Nah, sebelum Ibu akhiri untuk sesi hari ini, Ibu ada oleh-oleh pantun untuk kalian. Nah, silahkan kalian dengar apa nih pantunnya, semoga menarik ya. Dari Bone ke Makassar naik mobil, duduknya di samping gadis manis. Konfigurasi elektron gas mulia sudah stabil, semua unsurnya berwujud gas. Oke, semoga bisa membuat kalian semakin ceria ya, dan terkait juga dengan materi kita yaitu gas mulia. Baik anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada sesi hari ini terkait dengan gas mulia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tentunya tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.